kekasihku. Kasih setiamu selalu nyata bagiku. Kau mengasihiku tanpa kata lelah. Kau berubah selamanya untuk cinta Yesus. Demam-demam ku puji dengan kecapi.
ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Let's go. Clap, Hey, clap, hey, clap, hey. clap. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, dan tertanding di kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu, pujian bagi Raja. Clap, Hey, clap, hey, clap, hey. clap. Gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kakimu, semua lidah akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertanding kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Mari kita bersatu hati dalam doa. Saya mengucap syukur Tuhan atas kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kau bekerja di atas segalanya Tuhan. Saya memuji muliakan nama. Kau yang terima pujian kami. Saya mengucap syukur Tuhan. Kau yang bekerja di atas Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. One more time. Clap, Hey, clap, hey, clap, hey. clap. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas
kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Aku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Aku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari semua jemaat sembah Dia. Kau Ku lewati semua sebab perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang ini kerinduan kami Tuhan. Teguhkan hatiku sebab Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi kami pertolongan, memberi pertolongan.
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenan hanya teguhkan hatiku akan Engkau yang bercinta, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Jika kami bisa melewati hari-hari ini, dan hari ini kami bisa berada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan saja yang memampukan kami, yang menolong kami Tuhan. Kami tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan anugerah-Mu senantiasa besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami bawa hati kami, bawa diri kami datang kepadamu Tuhan. Kami arahkan segenap hati dan pikiran kami. Kami buka telinga kami lebar-lebar Tuhan untuk belajar firman-Mu. Bagaimana kami harus hidup seturut dengan firman-Mu. Sehingga kami makin serupa dengan Engkau, seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Ya. Kabar baik hari ini saudara? Amin ya. Saya mau belajar tak berdiri di sini saja, enggak usah kemana-mana. Daripada nanti distracting. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Yuk kita baca ayatnya. Oke, ya dibesarkan ya Nathan, tolong. Yuk. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Selanjutnya, kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Balik ke slide sebelumnya Nathan. Ya, tolong stay di situ ya. Enggak usah digeser-geser dulu. Yang sangat berkuasa, apalagi di ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, kemudian banyak orang mendengarkan dia, kemudian orang-orang ini sebagian adalah orang-orang yang belum percaya. Mereka cuma melihat kerumunan, Yesus sedang mengajar, dan mereka mungkin mendekati kerumunan ini, dengarkan apa yang Yesus katakan.
Nah, kemudian baru masuk ke ayat 31 ini. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Saudara, perhatikan kalimat Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Saudara sudah percaya pada Yesus? Saya sudah percaya pada Yesus dan saudara sudah percaya pada Yesus, maka kalimat Yesus ini ditujukan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tapi juga kepada saya dan kepada saudara. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Nah, saudara, Yesus ini berkata pada orang-orang yang sudah percaya. Dia bilang, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Berarti, saudara, ada orang-orang yang bukan benar-benar murid Yesus. Ya, orang-orang yang mungkin cuman ikut kerumunan di situ, cuman ngelihat, kok ada banyak orang tak dengarkan, kemudian sesudah itu sudah hilang. Orang-orang yang cuman pengen tahu, orang-orang yang cuman ikut-ikutan, dan saya rasa di gereja juga ada orang-orang yang seperti itu. Yang, pokoknya aku ngerti nih kalau minggu ke gereja. Dan aku percaya sama Yesus, begitu saja. Tetapi mungkin orang-orang yang tidak benar-benar murid Yesus. Nah, murid itu selalu berbicara tentang orang yang mau belajar, ya kan? Anak sekolah itu kalau jadi murid itu pasti belajar terus. Dia siapkan diri untuk ujian. Ada ujian di dalam sekolah setiap murid. Dan ketika kita berbicara, Yesus bicara, kamu benar-benar murid-Ku, Yesus juga mestinya secara tidak langsung dia juga sedang berbicara akan ada ujian loh. Gitu loh. Nah, banyak orang seperti saya bilang tadi, cuman datang ke gereja, cuman ibadah, tapi enggak tahu bahwa mereka harus belajar. Mereka harus jadi murid. Mereka harus mempelajari lagi. Pada zaman dulu ketika zaman Yesus, seorang murid itu jadi ada banyak rabi, banyak guru pada zaman itu, termasuk salah satunya Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus yang berkeliling dan mungkin ada beberapa orang lagi yang berkeliling dan mengajar. Kita membaca ada murid-murid Yohanes Pembaptis dan kita tentu saja membaca ada murid-murid Yesus dan mungkin karena itu sebuah hal yang lumrah pada masa itu, juga ada murid-murid orang-orang lain. Seperti di masa sekarang mungkin ada ustadz ini, kiai ini, dan ada orang-orang yang belajar khusus mengikut kepada pemimpin-pemimpin agama itu. Pada zaman dulu juga seperti itu, tetapi Yesus berbeda. Sementara orang-orang lain itu diikuti, didatangi oleh orang-orang untuk jadi murid. Ada orang-orang yang mungkin karismatik itu berkarisma kuat. Mungkin seperti Yohanes Pembaptis itu karismanya sangat kuat. Sehingga ada orang-orang yang ketika mendengarkan kata-katanya, pengajarannya, pengen ikut terus, pengen dengarkan terus. Demikian pula guru-guru yang lain mungkin seperti itu. Tetapi Yesus berbeda. Dia memilih sendiri murid-muridnya. Dia cari, dia panggil Petrus, dia panggil Andreas, dia panggil Yakobus, Yohanes untuk jadi murid-muridnya. Nah, seorang murid pada masa itu adalah orang yang bukan hanya mendengarkan, tetapi ada tradisi untuk juga menghafalkan kata-kata gurunya. Mengulang-ulang perkataan-perkataan gurunya. Itulah sebabnya kenapa kita bisa pegang Alkitab. Kenapa saudara bisa pegang Alkitab yang bisa dituliskan perkataan Yesus itu seperti ini. Yesus berkata demikian. Matius menuliskan seperti itu. Markus menuliskan seperti itu. Kata-kata Yesus dengan lengkap mereka bisa menuliskannya. Padahal Matius, Markus, Lukas ditulis kira-kira mungkin 10-15 tahun sesudah Yesus terangkat ke surga. Tetapi mereka bisa tuliskan semuanya itu. Bukan karangan mereka, saudara. Bukan ada satu orang yang
wis aku tak ngarang cerita tentang seorang yang bernama Yesus yang sebetulnya enggak ada. Wis tak bikin karangan cerita, dia ngomong seperti ini seperti seorang bikin novel. Kemudian cerita ini berkembang, beredar dengan luas. Misalnya seperti sekarang ini kita dengar cerita tentang karangan mungkin misalnya tentang Malin Kundang. Saya nggak tahu anak-anak muda masih tahu tentang Malin Kundang nggak? Seorang yang berlayar dari hidupnya yang miskin, berlayar dan pulang sebagai orang kaya, kemudian tidak mengakui ibunya. Ini cerita yang sangat populer ketika zaman saya sekolah. Kemudian karena cerita ini sudah berkembang kemana-mana sehingga orang bisa menuliskan ulang kisah itu. Tetapi kisah tentang Yesus enggak seperti itu. Bagaimana orang bisa menuliskan secara rinci, Yesus berkata begini, kemudian sesudah itu orang Yahudi menjawab begini, kemudian murid-muridnya berkata seperti ini, kemudian Yesus menjawab seperti ini. Karena pada masa itu ada tradisi untuk mengulang perkataan orang-orang yang mereka anggap sebagai guru, mereka hafal, kemudian mereka bisa tuliskan. Jadi itulah sebabnya kita bisa pegang Alkitab di tangan kita sampai saat ini yang berisi perkataan-perkataan Yesus. Nah, seorang murid itu menghafalkan kata-kata gurunya, mengulang-ulang, kalau perlu dia bertanya jawab dengan sesama murid untuk bisa paham. Dan Yesus berkata, kalau engkau tinggal di dalam perkataanku, kalau engkau tetap dalam firmanku, ya, kata firman di dalam Alkitab ini merupakan terjemahan dari perkataan. Yesus banyak berkata-kata, dan kalau engkau mengingat terus, engkau melakukannya, berarti kamu adalah benar-benar muridku. Makanya tadi saya bilang ada banyak orang yang mungkin ke gereja, tapi ya wis pokoknya datang, menyanyi, menaikkan pujian, dengarkan khotbah, entah masuk atau tidak, kasih persembahan pulang, dan begitu saja setiap minggu. Apakah itu yang bisa disebut sebagai murid? Seorang murid itu dia harus kemampuannya sekarang itu lebih baik dari kemampuannya kemarin. Dan pengertiannya besok harus lebih baik dari pengertiannya hari ini. Maka kalau saudara ingin benar-benar mengaku sebagai seorang murid, maka pemahaman saudara tentang firman, tentang Alkitab, pengenalan saudara tentang Yesus sekarang harus lebih baik dari kemarin. Dan pengetahuan saudara tentang iman saudara besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau saudara masih tetap seperti ini, tahun lalu aku seperti ini, kurang lebih level imanku seperti ini, pengetahuanku tentang firman seperti ini, bulan lalu ya sama, sekarang yang sama, berarti saudara bukan murid yang sesungguhnya. Seorang murid kalau di sekolah ya mungkin yang bolosan, yang pulang ketika ganti pelajaran sudah mau jam siang dia pulang duluan. Kalau zaman saya sekolah tuh di SMA saya itu satu sisi itu jendela banyak sekali dan orang bisa melompat dari jendela. Nah, ketika reuni teman-teman mereka saling bercerita, iya dulu ketika kelasnya ini kita harus keluar dari jendela pulang saja. Nah, murid-murid yang seperti itu adalah murid-murid yang tentunya ketika masuk ujian enggak lulus. Saudara sebagai murid, saudara akan diuji. Pengetahuanmu, apakah engkau pegang firman Tuhan benar enggak yang engkau dengar, yang engkau pelajari. Dan kalau saudara pegang firman, saudara akan diuji, dan ujian itu akan menentukan saudara lolos atau tidak, dan masuk ke level spiritual, level rohani yang selanjutnya. Saudara pengen belajar untuk sabar, begitu kan? Saudara akan diuji kesabaranmu. Saudara begitu minta Tuhan, aku pengen berikan aku kesabaran. Selama ini aku enggak mudah untuk sabar. Melihat sesuatu yang enggak beres, pengennya marah saja. Wah, pokoknya pengennya ada sesuatu yang enggak sesuai dengan kehendakku,
keinginanku dan sebagainya, aku nggak bisa sabar sama orang-orang ini, sama anakku, sama istriku, sama suamiku. Maka saudara akan mengalami besoknya atau hari itu juga atau beberapa hari kemudian, saudara akan melihat orang-orang itu bikin saudara nggak sabar juga. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi harusnya yang berubah adalah cara saudara menghadapi orang-orang itu. Saudara makin sabar. Bukan orang itu yang berubah, tetapi saudara yang berubah. Nah, kalau engkau masih tetap seperti itu, ya aku paling gak iso sabar. Dari dulu sampai sekarang, aku paling gak bisa, misalnya jadi lebih tekun misalnya. Kalau saudara bilang seperti itu, berarti saudara masih tetap belum murid yang lolos ujian. Dan ujian itu akan membuat saudara, tingkat kesabaran saudara seperti ini, ketika saudara sudah lulus ujian akan semakin tinggi. Akan semakin tinggi kalau kita berbicara tentang kesabaran. Kalau saudara berbicara tentang iman, ya mungkin di awal-awal saudara berdoa, Tuhan langsung kasih. Saudara berdoa minta ini, Tuhan langsung kasih. Saya ingat beberapa orang dulu cerita, wah Pak, kami itu berdoa enggak punya TV, habis berdoa tiba-tiba siangnya ada orang nganter TV. Wah. Tapi saudara jangan buru-buru, wah pengen seperti itu. Saudara, kalau saudara punya anak kecil, ya, dia pengen sesuatu, saudara biasanya langsung berikan. Tapi semakin dia dewasa, semakin dia besar, enggak semua yang dia minta saudara berikan, ya kan? Karena saudara tahu kamu sudah besar, tunggu ya. Tunggu nanti kalau kamu sudah naik kelas, ulanganmu bagus nilainya, nanti papa belikan. Atau kamu belajar sungguh-sungguh dulu. Nah, itu menunjukkan semakin dewasa seseorang, semakin Tuhan ya enggak akan kasih langsung apa yang kamu minta. Jadi bisa jadi itu menunjukkan ketika saudara minta sesuatu dan Tuhan enggak kasih. Mungkin memang level imanmu sudah lebih besar, sudah lebih tinggi. Dan Tuhan tahu engkau enggak akan kehilangan iman, engkau enggak akan kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Tetapi orang yang masih begitu minta dikasih, mungkin ketika dia tidak dikasih, dia langsung, wah udah enggak percaya lagi sama Tuhan. Level imannya masih rendah, mungkin seperti itu saudara. Jadi saudara siap untuk mengalami ujian, dan ketika ujian-ujian itu rasanya semakin berat, enggak apa-apa. Berarti engkau semakin dewasa di dalam kerohanianmu. Begitu saudara. Jadi jadilah murid yang mau belajar, yang mau ketika saudara mendengar firman, dengarkan berulang-ulang. Sekian tahun yang lalu saya diminta untuk menerjemahkan sebuah buku tentang merenungkan firman begitu. Dan saya belajar ternyata dia tuliskan begini, merenungkan firman itu seperti sapi yang memamah biak. Sapi memamah biak itu kan dia makan rumput, dikunyah, kemudian dia ditelan, rumput itu ditelan, tapi belum langsung dicerna di lambungnya, dia keluarkan lagi. Dia kunyah lagi, kemudian masukkan lagi, kemudian keluar lagi. Nah, memamah biak itu seperti itu. Kita tuh ketika merenungkan firman, kita renungkan seperti dikunyah dulu firman itu, kemudian kita telan, kemudian mungkin kita perlu keluarkan lagi, supaya hati kita itu mantap, supaya pikiran kita jelas tentang apa yang kita pelajari. Saudara, kalau saya mau menyiapkan firman ya saudara, misalnya kayak 2 minggu lalu, Filipi begitu, saya harus belajar seluruh kitab Filipi, aku harus baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir, supaya saya tahu apa sih sebetulnya maksud penulisnya itu. Dan saya bisa menyampaikannya kepada saudara dengan cara, dengan isi yang tidak menyimpang dari maksud penulisnya. Jadi saya harus mengunyah, tak telan, tak keluarkan lagi, tak kunyah lagi, saya telan, saya keluarkan lagi, terus berkali-kali, sampai saya mengerti.
Dan saudara, ketika saudara merenungkan firman, lakukan seperti itu. Enggak bisa saudara sekali baca langsung ngerti. Kemarin saya bilang sama istri saya, sama anak saya, perkataan Tuhan Yesus itu saudara, itu sepertinya seolah-olah sulit dimengerti. Jadi kita harus mendengarkan, mengunyah, telan keluarkan, renungkan sampai kita tahu maksudnya. Mungkin karena perbedaan budaya. Budaya 2000 tahun lalu, cara komunikasi mereka berbeda dengan cara komunikasi kita sekarang. Mungkin karena perbedaan masa juga. Jadi tidak mudah untuk memahami itu, tetapi kita harus memahami itu, saudara. Ya, ketika 2 minggu lalu ketika adik saya meninggal, saya dalam perjalanan, saya klaim semua janji-janji Tuhan. Saya tahu, jadi hari Sabtu, adik saya yang paling kecil yang nungguin adik saya, dia bilang, wah ini kok kondisinya menurun ya, wah, kok bisa begitu? Iya, padahal kemarin itu dia sudah cerita banyak, pokoknya seperti orang tidak sakit, tapi hari ini loh, kondisinya masih baik, tapi saturasinya menurun. Wah, ini kok gawat ini, nggak bisa lepas dari oksigen. Saya cari tiket, habis semua tiket kereta, kemudian akhirnya saya pokoknya harus berangkat minggu siang. Akhirnya saya dapat tiket travel dan sepanjang perjalanan, wah saya ingat, saya klaim janji Tuhan. Tuhan, firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, apapun yang kamu minta dan doakan itu akan diberikan kepadamu. Ayat-ayat yang lain, doa oleh orang yang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya dan sebagainya. Saya sampai beli masker, saudara. Saya duduk di paling depan sebelah supir. Nek aku umi tok, supirnya mungkin mikir ki opo kan. Jadi saya beli masker, pas berhenti saya ke Indomaret, tak tuku masker ben aku iso berdoa gitu. Dalam perjalanan adik saya yang paling kecil sudah video call, ini loh, ini Cici ini loh. Coba kok kamu ngomong sama dia sudah pakai masker ini. Aku ngomong, yo tunggu yo, pokoknya aku sudah dalam perjalanan, kamu tenang saja, saya bilang begitu. Terus saya klaim semua janji Tuhan. Semua yang saya diajarkan ketika saya masih muda dulu, ayat-ayat ini. Sampai sana jam 10:30 saya langsung lari ke ICU. Adik saya sebetulnya sudah nggak mau ke ICU. Karena saya juga membayangkan orang di ICU itu wis keadaannya wis parah, sendirian, tidak boleh ditunggu, tidak boleh diliatin, dan berjuang sendiri. Dan benar sampai sana dia sedang mungkin antara sadar dan tidak sadar, dan nafasnya hanya dibantu ventilator. Saya doa terus, saya minta sama suster, aku tak masuk ya, enggak boleh Pak. Bapak kalau ngomong sesuatu di pintu saja. Ruang ICU itu sebuah ruangan besar yang ada pintu besar, kemudian ada ruang-ruang yang temboknya dindingnya kaca. Jadi untuk masuk ke ruang besar dulu harus minta izin sama satpam bilang suster bilang boleh masuk, baru saya masuk. Dan itu setelah itu pun suster bilang saya enggak boleh masuk ke ruang itu, cuman Bapak kalau ngomong saja di pintu. Jadi saya agak teriak. Aku wis ning kene ya, bilang, saya sudah di sini. Kamu diam saja, kamu tenang saja, saya bilang gitu. Tapi saya enggak puas, saya bilang, suster, Bu, aku tolong boleh masuk. Boleh membisikkan sesuatu ke dia gitu loh. Tak pegang tangannya. Ya wis Pak, sekali ini saja saya kasih izin, tetapi sekali ini saja, habis itu tidak boleh. Ya suster, tak deketin, tak pegang tangannya, tiba-tiba adik saya melek gitu kan. Terus saya bilang, saya di sini, kamu tenang, kamu berjuang, saya enggak menyerah, dokter tidak menyerah, kamu pokoknya berjuang, percaya sama Tuhan. Saya bilang gitu. Terus saya pokoknya berlama-lama di situ, mungkin beberapa puluh menit, kemudian sambil keluar dia masih ngelirik ke saya, noleh gitu, tak dadah dari kaca gitu. Sesekali saya masih
di pintu saya bilang, saya masih di sini, saya bilang begitu. Setengah jaman saya keluar dari ruang ICU, nggak boleh masuk lagi, sama suster suruh keluar. Kemudian saya tunggu di ruangan, tunggu di sofa. Saya tidur, jam 3 saya dibangunin, ternyata dia sedang dibangunin oleh satpam, sama bilang, Pak, ini keadaannya sedang tidak baik. Oke, saya masuk, dia lagi di CPR, dipompa. Saya berdoa terus, sampai akhirnya dokter bilang, Pak 5 menit lagi ya, kita coba. Saya bilang, wis enggak usah dokter, wis enggak usah. Berhenti saja, tak deketin, tangannya sudah dingin. Saudara, beberapa hari itu saya berpikir, Tuhan aku mengklaim semua loh. Kok enggak dijawab ya Tuhan? At least aku dikasih kesempatan untuk ngomong sama dia ketika dia dalam keadaan baik. Tapi saat saya datang dia sudah di ICU, dia bilang aku mau tunggu kokoh, dia bilang gitu. Dokter bilang, kowe nek nunggu kokohmu, kowe nggak akan sempat begitu. Jadi kamu harus masuk ICU. Nah, saya bilang, Tuhan, mbok dikasih kesempatan lah aku tuh datang gitu. Sementara dia masih di kamarnya, tapi kok enggak ya? Saya baca ulang firman-firman yang saya klaim, saudara. Dan saya tahu ternyata konteksnya berbeda. Ketika Tuhan bilang jika 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, minta apapun juga akan diberikan. Bukan dalam konteks saudara minta apa saja, berdoa, sepakat dan semua akan diberikan Tuhan. Enggak, konteksnya enggak seperti itu. Ini konteks disiplin gerejawi. Kalau ada orang ketika melihat ayat-ayat sebelumnya, ada 2 atau 3 orang saksi itu sah begitu. Jadi 2, 3 orang berkumpul, terus Tuhan bilang, apa yang kamu ikat di surga, di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Tuhan sedang mengatakan, kowe loh, apa yang kamu tegur orang itu sah kalau 2 orang, 3 orang saksi, dan dengan begitu Tuhan akan mendengarkan apapun yang kamu sampaikan dan sebagainya. Dan ayat itu berbicara tentang soal seperti itu, bukan asal minta saja. Oh, berarti aku salah memahami. Dan saudara, banyak kali kita salah memahami ayat-ayat firman Tuhan hanya untuk kepentingan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Nah, itulah pentingnya saudara jadi murid. Saudara belajar sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kenapa saya sekolah lagi, saudara. Supaya aku ngerti dan saya bisa ajarkan pada saudara. Di rumah saya itu banyak buku-buku, yang tebel-tebel. Kemarin waktu ngobrol sama istri saya di meja makan, saya sambil baca buku karena saya harus belajar untuk firman ini. Dia bilang, bukumu tebel amat sih, saya bilang gitu. Saudara, mau gak mau harus belajar. Tapi saudara, saya kasih tahu ya, kalau buku teks itu berbeda dengan membaca novel. Kalau membaca buku teks itu gak harus baca dari awal sampai akhir. Saudara baca yang diperlukan saja. Saudara perlu belajar tentang A, ya saudara buka, cari tentang A. Belajar, wis cukup. Nah, jadi saudara, saya bilang sama saudara, engkau kalau mau jadi murid Tuhan harus belajar. Harus mau sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, mempelajarinya sungguh-sungguh, bukan hanya minggu ke gereja, datang dengarkan firman, pulang. Perilaku saudara, cara berpikir saudara harus berubah dari sehari ke sehari. Dulu harus berbeda dengan sekarang, besok harus lebih baik dari sekarang. Kedua, ketika saudara mau jadi murid, saudara harus siap untuk mengalami ujian. Ya, apapun yang engkau pelajari, engkau akan diuji, dan ujian itu menentukan engkau sudah siap untuk naik level selanjutnya atau tidak. Jadi, saudara harus lebih baik dan itu ditentukan lewat ujian-ujian saudara. Belajar, jangan cukup puas dengan saudara datang tok mendengarkan, karena belum tentu saudara menjadi murid. Seperti yang Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Itu jelas loh dikatakan. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Yesus berkata kepada kita yang telah percaya kepadanya.
Kalau kamu diam dalam firman-Ku, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jangan jadi murid-murid yang KW, saudara, yang enggak diam dalam firman Tuhan. Lah, terus apa arti pentingnya kalau saudara jadi murid? Ayat selanjutnya, saudara. Kalau saudara jadi murid, saudara akan kenal kebenaran. Saudara akan tahu yang benar itu apa sih? Yang sesungguhnya itu apa? Ya, saudara akan tahu, kenal banget bahwa Yesus adalah Tuhan. Lah sekarang tuh banyak, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, banyak pembicara, banyak pendeta bilang Yesus itu sebetulnya bukan Tuhan. Yesus itu satu level di bawah Bapa, tapi satu level di atas manusia. Dia seperti Allah tapi yang setengah Allah begitu. Saudara mungkin kalau saudara nggak jadi murid, saudara akan dibingungkan oleh pengajaran-pengajaran seperti itu. Anak-anak muda, hati-hati kalian dengan pengajaran-pengajaran yang akan kalian dengar suatu saat dari orang-orang yang hanya belajar dari media sosial. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu cuma manusia super, guru yang hebat. Semua orang, bahkan yang bukan Kristen, mengakui bahwa Yesus adalah guru yang hebat, tetapi dia bukan Tuhan. Nah, kalau saudara, saya kasih tahu, kalau Yesus bukan Tuhan, saudara percuma ke sini. Saudara akan mengetahui kebenaran, tadi dibilang ya, kalau saudara benar-benar murid, saudara akan mengetahui kebenaran. Saudara akan tahu bahwa firman Allah, Alkitab yang saudara pegang itu betul-betul bisa dipercaya. Kalau saudara belajar. Kalau Alkitab itu ada mengandung kesalahan satu saja, sedikit kesalahan sudah nggak bisa dipercaya. Dan kalau saudara nggak bisa percaya pada Alkitab, pada firman Tuhan, maka apalagi yang saudara bisa percaya dari Alkitab. Kalau ada satu hal pun di dalam Alkitab yang diragukan kebenarannya, maka saya nggak bisa percaya pada semua perkataannya. Sama seperti saya selalu bilang pada orang, kalau kamu sekali saja bohong sama saya, besok lagi kamu ngomong hal yang benar, saya nggak bisa percaya sama kamu. Pasti kamu juga, saya akan berpikir kamu mesti bohong iki. Wong kowe pernah membohongi saya. Gitu. Nah, kalau Alkitab bohong, kalau isinya hanya dongeng, kalau isinya hanya mitos, bagaimana saya bisa percaya pada Alkitab? Nah saudara, kalau saudara jadi murid, saudara akan tahu bahwa Alkitab itu benar, 100% bisa dipercaya. Saya belajar bagaimana kitab itu bisa berargumen sama orang lain, ya. Saudara-saudara kita itu kan berkata bahwa Alkitab itu sudah diubah-ubah. Wes enggak murni lagi sebagaimana yang dulu diberikan oleh Tuhan. Alkitab ki wes diedit. Kisah-kisahnya, pengajaran-pengajarannya itu editan semua. Saya bisa sampaikan kepada mereka, kalau editan bagaimana mungkin? Saudara, orang-orang para rasul itu bisa mati membela iman mereka. Kalau kebangkitan Yesus itu cuma mitos, mana mungkin murid-murid itu mau pergi ke luar negeri, siap untuk dirajam, siap untuk disiksa, siap untuk menyerahkan nyawanya hanya untuk menceritakan Yesus itu sudah bangkit. Kalau Alkitab itu sudah diedit, saudara, saksi mata yang ada disebutkan dalam Alkitab, Maria Magdalena, Marta, murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, ketika Matius mungkin menceritakan sebuah kisah rekaan, dan kisah itu beredar pada zaman itu, kalau saksi mata itu menerima kisah rekaan ini, mereka pasti akan berusaha menghancurkannya. Ini kisah yang enggak benar ini. Ini kisah yang palsu. Tapi pada kenyataannya kisah-kisah itu masih ada. Artinya
ketika saksi mata itu masih hidup dan kisah-kisah itu, kitab-kitab Injil beredar, mereka menyetujui bahwa apa yang dikatakan kitab Injil itu benar adanya. Kalau tidak benar, pasti mereka berusaha menghancurkannya. Coba saudara bayangkan, kalau di sini beredar kisah-kisah mengenai misalnya Soekarno itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap, saudara. Sementara orang-orang yang kenal Soekarno, Presiden Soekarno sampai sekarang masih hidup, mereka pasti akan menolak. Ini kisah nggak benar ini. Kalau beredar kisah tentang misalnya Soeharto bisa Soeharto misalnya punya istri lebih dari 2 gitu dan sebagainya. Orang-orang yang kenal Soeharto masih ada sekarang dan mereka akan menolak kisah itu. Buku ini buku sampah. Jadi saudara, apa yang saudara pegang ini yang bertahan selama 2000 tahun ini sudah disetujui oleh para saksi mata yang namanya ada di dalam kitab itu. Jadi kita bisa pastikan bahwa kisah-kisah itu adalah benar adanya. Orang-orang yang mengalami peristiwa itu, mereka meneguhkan bahwa Injil-Injil ini benar adanya. Jadi kita tahu bahwa apa yang tertulis itu benar adanya, bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Nah, ketika saudara mengetahui kebenaran itu, bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa semua yang diajarkan Alkitab benar adanya, dan kebenaran itu hanya bisa saudara tahu ketika saudara belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Saudara ngerti maksudnya kemerdekaan saudara? Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikata kebenaran itu akan membebaskan saudara. Coba ayat selanjutnya Nathan, tolong ditunjukkan. Oh ya ini, ayat yang ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Saudara, bangsa Yahudi itu denial, saudara ngerti nggak? Menyangkali keadaan mereka. Orang Yahudi itu pada saat itu mereka sedang dijajah Romawi loh. Dan bukan hanya pada masa itu, sekian ratus tahun sebelumnya mereka pernah menjadi jajahan tawanan bangsa Babel, pernah menjadi tawanan bangsa Asyur, pernah menjadi budak di Mesir. Dan mereka bilang ini, kami ini keturunan Abraham gak pernah jadi hamba siapapun. Zaman sekarang ini banyak orang denial, gak sadar bahwa mereka itu sebetulnya sedang diperbudak. Mungkin kita pun juga seperti itu. Kita nggak sadar bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari sedang diperbudak misalnya oleh gadget. Kita sedang diperbudak oleh dosa, oleh kebiasaan buruk yang merusak. Yang saudara mau lepas nggak bisa. Saudara mungkin kita sedang diperbudak oleh keinginan untuk pokoknya, aku mau balas dendam. Hidupku dulu waktu kecil susah. Dan sekarang aku pengen pokoknya bersenang-senang, balas dendam. Saudara sedang diperbudak oleh masa lalu saudara. Saudara sedang diperbudak oleh uang misalnya. Ketika saudara fokus pokoknya nyari duit dan wis soal keluargaku wis urusan bojoku, anak-anak urusan bojoku, pokoknya tugasku cari uang. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang diperbudak. Kita pun juga seringkali seperti itu saudara. Coba saudara pikirkan hal-hal yang membuat saudara sebetulnya nggak bebas ngapa-ngapain. Ya, karena saudara terlalu fokus pada satu hal selama bertahun-tahun ini mungkin. Saudara yang nggak bisa lepas dari itu. Nah coba pikirkan saudara. Tapi ketika saudara kenal kebenaran, saudara akan tahu, oh Yesus adalah Tuhan dan
Aku sudah dibenarkan di dalam Yesus. Jadi fokusku pada itu. Yesus itu tahu masa depanku. Jadi saya nggak perlu khawatir. Aku nggak perlu fokus, pokoknya saya nggak mau hidup sengsara lagi. Saya harus cari uang sebanyak-banyaknya sekarang. Saudara, kalau saudara kenal kebenaran, mindsetmu, cara berpikirmu akan berubah. Wis, aku tak stop. Tidak lagi fokus ke situ karena Tuhan sendiri berkata, Dia memberi roti kepada orang-orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Harta kekayaan adalah berkat Tuhan, susah payah tidak menambahinya. Kalau saudara tahu kebenaran-kebenaran itu, saudara jadi tidak ngoyo, tidak diperbudak oleh hal itu. Dan terutama saudara tidak diperbudak lagi oleh dosa. Karena saudara tahu bahwa saudara sudah dibebaskan dari dosa oleh Tuhan Yesus. Nah, kebenaran itu memerdekakan saudara. Ya saudara. Jadi kalau saudara ingin bebas, merdeka, lepas dari kebiasaan buruk yang merusak, saudara ingin lepas dari dosa itu ya, Paulus pun berkata, aku tuh tahu ini salah dan aku pengen berhenti, tapi tubuhku kok nggak bisa stop berhenti. Dia bilang begitu. Dan itu bukankah itu yang kita rasakan saudara? Pengennya ya berhenti, tapi ra iso. Nah, budak enggak bisa membebaskan dirinya sendiri. Seorang budak itu hanya bisa dibebaskan oleh tuannya. Oleh orang yang punya otoritas. Jadi saudara enggak pernah bisa melepaskan perbudakan saudara, kecuali Tuhan Yesus yang membebaskan saudara. Ayat 32, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Coba slide selanjutnya. Saudara tahu, ayat 36, anak itu memerdekakan kamu. Anak Yesus itu sama dengan kebenaran. Saudara ingat Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itulah kebenaran. Makanya di ayat ini dikatakan, ketika di ayat sebelumnya dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, di ayat 36 anak itu memerdekakan kamu. Dan ketika anak memerdekakan saudara, maka saudara benar-benar jadi orang yang merdeka. Jadi saudara, jadilah seorang murid. Murid yang mau belajar, mau bertumbuh, mau berubah sehari demi sehari, yang belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan, saudara. Saudara cari komunitas yang baik. Ini komunitas kita, ini komunitas yang baik. Komunitas orang-orang Kristen yang sama-sama mau bertumbuh. Saudara akan bertemu dengan orang-orang yang tanpa sadar dijadikan alat oleh Tuhan untuk bertumbuh juga ketika saudara punya komunitas yang baik. Saya kemarin ya saudara, kemarin 2 hari lalu ya, saya kan kadang-kadang untuk keperluan kuliah saya pesan buku-buku dan kadang-kadang saya harus beli beberapa buku yang tebel-tebel, banyak gitu, dari satu penjual, dan ketika datang, wah bukunya satu tumpuk, ya, saya harus beli yang second karena kalau baru mahal. Kemarin pulang dari sini, saya terima paket itu, tak buka, wah bukunya 2 buku, 3 buku tebel-tebel, hardcover, wis tak bawa pulang itu, tak tenteng begini. Keluar dari toko di bawah itu, ketemu dengan sepasang ibu-ibu, usianya sekitar 60-70 tahun. Yang satu mungkin 60 tahunan, yang satu 70 tahunan. Saya nyebrang jalan gitu, ibu-ibu itu pakai payung tuh cuma bilang gini, wah kitabnya banyak sekali, tebal-tebal sekali, dia bilang gitu kan. Nggak kenal saya sama ibu-ibu itu. Iya bu, terus dia sengaja berhenti, terus ngajak ngobrol sama saya gitu. Entah bagaimana caranya dia tahu saya orang Kristen gitu ya. Jadi dia mulai cerita tentang Allah, tentang Tuhan. Dia menyebutnya Allah gitu. Tentang Allah, tentang Tuhan. Dia cerita tentang bagaimana, wah kita ini ya
bersyukur ya, dua orang tuh saling bersaut-sautan ngomong sama saya gitu. Kemudian hidup kita itu dikasih sama Tuhan. Oh, waktu itu juga penting ya, bagaimana kita menggunakan waktu. Aku nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba dia bilang seperti itu. Dan itu hal-hal yang membuat saya, iya yo, aku dikasih waktu, itu penting. Apalagi saya habis mengalami seorang adik yang, kita nggak tahu bahwa dia tiba-tiba dalam waktu singkat akan meninggalkan kami. Wah, iya ya, waktu itu penting. Kemudian dia cerita, oh memang kita tuh harus belajar ya, dan semakin belajar semakin kita merasa nggak ngerti, semakin kita merasa bahwa banyak hal kita nggak pahami. Oh ya benar Bu, dia share banyak gitu. Dia bilang, wah kalau saya naik pesawat panjang lebar saudara, dia tuh cerita, mereka berdua tuh, kalau saya naik pesawat, lihat di bawah, ternyata bumi itu luas sekali. Tuhan tuh menciptakan bumi kok, memang benar ya, nggak ada habisnya karena bumi itu bulat, dia bilang gitu. Wah, Tuhan tuh hebat ya, luar biasa, sampai kita itu baru merasa kita tuh kecil di hadapan Tuhan. Saudara, hal-hal yang sederhana, ketemu dengan orang asing, itu tuh bisa membuat kita mengingat hal-hal yang Tuhan ajarkan. Begitu loh saudara. Habis itu dia bilang, mau kemana? Saya bilang saya mau pulang. Oh rumahnya di mana? Masuk gang situ Bu. Oh daerah Cacaban ya, iya. Ibu mau kemana? Saya juga mau pulang. Ya udah baik, sama-sama kita berpisah. Tuhan berkati, dia bilang gitu. Ya saudara, jadi Tuhan bisa pakai komunitasmu untuk bertumbuh jadi murid. Ketika saudara memang memberikan diri saudara untuk bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan saudara. Jadi, saudara jadilah murid, mau belajar, mau untuk bertumbuh, siap untuk melewati ujian-ujian, supaya saudara kenal kebenaran, supaya saudara ngerti kebenaran yang saudara pelajari. Dan ketika saudara ngerti kebenaran, saudara akan mantap dengan imanmu, hidupmu berubah. Fokus hidupmu itu akan berubah. Saudara akan tahu misalnya bahwa kita ini pendatang di bumi. Kita ini orang asing. Dan rumah kita yang sesungguhnya itu ada di sana. Tuhan sudah siapkan. Dan kalau sudah begitu, saudara akan fokus pada hidup yang kelak itu. Kayak ini kalau di gereja ini kita jarang belajar tentang surga gitu ya, saudara. Tahun depan saya tak luangkan waktu 1 hari Minggu untuk mengajar saudara tentang surga. Supaya kita tahu apa sih yang tersedia buat kita di sana. Dan kita bisa fokus ke situ saudara. Dan juga neraka tentunya. Enggak cuma surga. Tapi saudara, kita perlu belajar loh soal itu. Saudara jadi enggak lagi, ketika saudara kenal kebenaran, saudara enggak lagi takut misalnya tentang kematian. Saudara diperbudak oleh ketakutan terhadap kematian misalnya. Istri saya tuh enggak takut mati saudara. Dia selalu bilang, Dre, pokoknya aku yang harus mati duluan loh, kamu jangan duluan. Dia bilang gitu. Kamu gak boleh mati duluan, dia bilang gitu. Dan saya bilang, ya nek kamu mati, aku juga gak mau lama-lama lah di sini. Pengennya cepat-cepat juga. Tapi saudara, kita seringkali berpikir takut mati karena kita gak tahu apa di balik kehidupan ini. Kalau saudara mengetahui kebenaran, ya saudara akan bebas dari ketakutan-ketakutan terhadap kematian, saudara ketakutan terhadap kemiskinan misalnya, saudara akan bebas dari dosa, dari hal-hal yang buruk. Jadi saudara kenalah kebenaran, supaya engkau merdeka, supaya engkau bebas dari ikatan apapun. Dan saudara jalani hidupmu itu dengan fokus pada hal-hal yang benar, dan itu artinya saudara merdeka. Kadangkala saudara, usaha seseorang untuk merdeka, kalau saudara dengan cara sendiri, usaha seseorang untuk merdeka itu malah membawa dia masuk dalam perbudakan lainnya. Gitu. Nah saudara harus hati-hati. Usahamu untuk merdeka itu cuma bisa di dalam Kristus. Yesus yang akan memerdekakan saudara. Amin. Yuk kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami mengenal Engkau sebagai guru yang paling hebat, guru yang paling baik. Engkau mengajar banyak hal, dan sayang rasanya jika kami mengabaikan pengajaran-pengajaran-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mau mengingat firman-Mu Tuhan. Dan bukan hanya mengingat, tapi kami boleh tinggal di dalamnya, diam di dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi murid-murid-Mu, murid-murid yang siap untuk diajar, siap untuk melalui ujian demi ujian, sehingga kami menjadi semakin mengerti, semakin paham akan kebenaran. Dan ketika kami paham akan kebenaran, kami akan dimerdekakan oleh kebenaran itu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan karena Engkau berkenan melayakkan kami, orang-orang yang tidak layak ini Tuhan, untuk menjadi murid-murid-Mu, menjadi pengikut-Mu, menjadi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tolong jemaat-Mu Tuhan, biar di dalam keseharian mereka setiap hari, mereka boleh belajar akan hidup ini Tuhan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang membangun iman mereka, yang membawa mereka semakin mengerti tentang kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami, jemaat-Mu Tuhan, menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Engkau dan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan hari ini, biar mereka pulang dengan tekad kuat untuk menjadi murid yang sesungguhnya, murid yang sejati. Hamba mohon doa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menyaksikan warta jemaat. Bapak, kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan menaikkan doa-doa kami untuk saudara-saudara kami. Mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan menjamah dan menolong Tuhan, sembuhkan dan pulihkan. Berdoa untuk Shannon yang sedang sakit hari ini Tuhan, Tuhan tolong jamah anak ini Tuhan, supaya dia dipulihkan dan disembuhkan oleh Engkau. Berkati Mbak Ari yang merawatnya Tuhan, juga seluruh keluarga Tuhan berikan kesehatan. Ucap syukur untuk Arlo yang sudah Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau memulihkan juga Tuhan saudara kami yang lain yang mungkin sedang tidak sehat. Kami ucap syukur untuk perlindungan Tuhan atas kami semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, mereka yang menantikan uluran tangan Tuhan di dalam usaha mereka. Tuhan, Engkau berikan terus pengharapan dalam hati mereka, bahwa Tuhan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik, dan ajar mereka untuk dengan tekun menantikan pertolongan Tuhan. Berkati segala hal yang mereka kerjakan, berkati segala hal yang mereka rencanakan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan menjadi berkat bagi mereka sendiri, bagi keluarga mereka, bagi banyak orang, dan olehnya boleh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak yang studi Tuhan, mungkin yang sedang menghadapi ujian-ujian di hari-hari ini. Tuhan tolong anak-anak ini,
Ketika mereka belajar, Tuhan berikan kemampuan untuk mengingat dengan baik, untuk memahami dengan baik apapun yang mereka pelajari, sehingga mereka boleh siapkan diri mengerjakan soal-soal ujian dengan baik. Tuhan, berikan hikmat-Mu. Anak-anak ini yang sedang memperlengkapi diri mereka, Tuhan, Tuhan biarkan mereka untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang pandai, yang penuh hikmat dari Tuhan, dan terutama mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Berikan perlindungan Tuhan anak-anak ini dari segala pengaruh buruk dari dunia yang jahat ini. Tuhan, tolong mereka supaya mereka boleh bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat untuk orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka, dan terutama untuk membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat Tuhan. Kami siapkan diri kami untuk menyambut Natal tanggal 23 Natal Aikid dan 24 Natal Umum. Tuhan, segala persiapannya Tuhan tolong, tim musik, tim pelayan-pelayan yang lain Tuhan, tim acara Tuhan, supaya kami boleh siapkan Natal ini menjadi Natal yang berkesan, yang menjadi berkat. Bahkan boleh jiwa-jiwa baru datang dan dimenangkan melalui acara kami ini Tuhan. Berdoa untuk anak-anak KID yang boleh mengajak orang tua mereka untuk datang. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Natal ini menjadi Natal yang mengubahkan hidup mereka Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tahun politik ini Tuhan, Engkau yang berikan keamanan, ketentraman. Tuhan, tolong anak-anak-Mu supaya mereka boleh menjalani hidup dengan baik, menjalani hidup dengan bijaksana Tuhan, menggunakan hak pilih mereka juga dengan baik Tuhan, sehingga Tuhan, orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan sendiri yang boleh terpilih untuk memimpin negara ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan atas hidup kami. Kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu-minggu yang akan datang hidup kami. Kami serahkan di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.